Hai, sudah hai. Selamat datang kembali di YouTube aku, Midiana. Yo. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan juga semangat menjalani kehidupan kalian masing-masing. Oke, di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai hal yang lagi trending banget di Weibo. Dan ini tuh kasusnya hampir sama kayak kasusnya Kris Wu kemarin guys, tentang rumor. Nah, jadi kasus ini tuh menimpa seorang host dari acara terkenal di Cina, yaitu acara Day Day Up yang tayang di Yunnan TV. Jadi seperti apakah selengkapnya dari hal ini? Jangan lupa kalian, aku ingetin terus buat subscribe channel aku terlebih dahulu biar aku semakin semangat menyampaikan informasi ke depannya. Dan juga kalian tuh nggak ketinggalan tentang berita-berita update dari dunia percinaan dan juga perkoreaan. Oke guys, langsung aja aku bakal mulai videonya. Stay tune terus, check it out. Oke, mari kita mulai informasi yang satu ini. Jadi rumor ini tuh menimpa seorang host yang terkenal di Cina, sekaligus host yang udah senior banget di sana, karena dia itu memimpin ataupun menjadi host di acara terkenal berjudul Day Day Up di Yunnan TV guys. Dan host ini bernama Jian Fang. Nah, rumor ini tuh terjadi ketika ada seorang wanita bernama Xiaoyi itu memposting sebuah postingan panjang di Weibo beserta bukti yang dia punya, yang dia tuh mengklaim bahwa dia itu telah oleh Jian Fang. Dalam postingan panjang itu, Xiaoyi itu menjelaskan kronologi lengkap dari awal mula dia kenal sama Jian Fang ini sampai akhirnya sekarang dia berani speak up masalah yang terjadi pada dirinya ini. Dan aku bakal menceritakan atau mentranslate isi dari postingan panjang milik Xiaoyi ini ya guys. Nah, jadi kejadiannya itu terjadi pada tahun 2019. Tapi sebelumnya pada tahun 2018, Xiaoyi ini tuh diundang di acara Day Day Up Yunnan TV untuk menjadi tamu gitu guys. Nah, disitulah dia awal pertama kali bertemu dengan Jian Fang. Awalnya, Xiaoyi tuh nggak punya kontaknya Jian Fang, itu nggak punya. Tapi malam setelah selesai syuting acara itu, saat dia kembali ke hotel tuh ada salah satu staff dari acara itu tuh meminta nomornya Xiaoyi dan mengatakan bahwa ada salah satu host dari acara tersebut yang ingin kenal lebih dekat dengan Xiaoyi. Dan di situ tuh Xiaoyi kayak nggak mikir macam-macam gitu loh guys, kayak nggak ada pikiran bahwa si Jian Feng itu bakal mendekati dia gitu, nggak ada. Dia malah mikir, oh ini adalah kesempatan yang bagus buat dia untuk kenal sama orang yang hebat di TV kayak gitu guys. Dan disitulah mereka akhirnya bertukar pesan, dan orang yang pertama kali mengirim pesan adalah pihak Jian Feng. Setelah punya widgetnya Xiaoyi, itu pihaknya Jian Feng itu kayak sering banget ngajak Xiaoyi itu buat pergi gitu loh, atau buat bertemu, tapi nggak pernah jadi. Dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 2019 mereka tuh pertama kali bertemu di luar acaranya di Day Up itu. Jadi kayak first time mereka tuh benar-benar bertemu dalam acara di luar pekerjaan. Dan di situ juga ada orang lain, jadi nggak ada pikiran yang negatif gitu dari si Xiaoyi. Dan terus guys, setelah makan malam, disitulah hal aneh mulai terjadi. Jadi Jian Feng itu maksa buat ngajak minum si Xiaoyi. Dan Jian Feng memberikan segelas wine gitu. Tapi Xiaoyi itu tahu kalau wine itu tuh kayak jenis wine dengan alkohol yang rendah. Jadi nggak bakal bikin kalian mabuk berat gitu loh guys. Jadi dia akhirnya berani buat minum minuman yang diberikan oleh Jian Feng. Tapi setelah minum itu, katanya Xiaoyi, dia tuh merasa benar-benar mabuk berat dan pandangannya tuh langsung buram katanya. Setelahnya, Xiaoyi tuh mengatakan bahwa dia tuh nggak inget apapun, dan juga keesokan harinya dia tuh udah menemukan dirinya itu berada di ranjang yang sama dengan Jian Feng. Jadi you know lah guys apa yang terjadi pada mereka. Dan di situ Xiaoyi tuh shock banget dan juga kaget mengetahui hal itu terjadi. Dan Jian Feng mengatakan bahwa Xiaoyi lah yang memaksa dirinya untuk menemani Xiaoyi pulang. Dan Xiaoyi pun ngerasa kayak ada yang nggak beres dengan hal itu. Ia pun akhirnya mau ngecek CCTV di tempat dia menginap, dan dia shock ketika dia melihatnya
Karena di situ Chen Feng lah yang memaksa dirinya untuk masuk ke dalam kamar itu dan melakukannya. Dan nggak cuma itu, di CCTV itu dia juga melihat bahwa Chen Feng itu kayak menarik dia gitu loh, memaksa dia dalam keadaan mabuk berat, guys. Setelah mengetahui hal itu, Xiaoyi langsung menghubungi Chen Feng. Dia mengatakan bahwa kenapa kamu melakukan hal ini gitu kepada dirinya. Dan Chen Feng itu malah mengirimi uang kepada Xiaoyi untuk kayak semacam melunakkannya gitu loh, guys, biar damai gitu, guys. Nah, dulu guys, saat ini terjadi itu Xiaoyi tuh udah pernah melaporkan ini ke polisi, tapi nggak tahu kenapa saat itu tiba-tiba kayak polisi tuh nggak nge-follow up laporan yang dibuat oleh Xiaoyi gitu loh, guys. Dan juga isu itu langsung tiba-tiba tuh hilang begitu aja. Dan hal itu bikin Xiaoyi akhirnya depresi. Dia menjelaskan dalam statement panjangnya itu, 2 tahun belakangan ini dia tuh bener-bener depresi parah. Nggak bisa tidur, nyalain dirinya dia sendiri, nyakitin dirinya dia sendiri, bahkan dia tuh berusaha untuk bunuh diri, guys. Dan karena kasusnya Chris Wu kemarin, dia tuh juga akhirnya berani speak up. Terus di sini tuh top komen dari para netizen Cina itu justru tentang Du Mizhu yang kayak seakan tuh menjembatani para korban dari pelaku yang hampir sama kayak gitu, kasus yang serupa itu, untuk berani speak up dan untuk memperjuangkan keadilan pada dirinya. Dan untuk Xiaoyi, dia tuh bilang bahwa dia tuh udah memiliki banyak bukti yang kuat untuk menjerat Chen Feng sampai ke penjara. Dan untuk Yunnan TV sendiri, selaku TV yang memproduksi acara Day Day Up yang dihosti oleh Chen Feng, mereka tuh mengatakan bahwa mereka sudah menangguhkan Chen Feng dari acara tersebut dan menyelidiki kasus ini. Oh iya guys, satu lagi tentang hal ini. Jadi kepolisian Shanghai, di mana tempat Xiaoyi itu melaporkan kasusnya dulu di tahun 2019, itu memberikan pernyataan terhadap apa yang disampaikan oleh Xiaoyi. Jadi mereka tuh mengatakan bahwa dulu itu mereka membuang kasus itu tuh karena kurangnya bukti yang dibawa oleh Xiaoyi, guys. Jadi what do you think about this problem? Dan guys, karena kasus ini, tingkat kepercayaan masyarakat di Cina terhadap image para artis di dunia hiburan itu semakin berkurang, guys. Dan juga hal itu menambah daftar panjang para artis besar di Cina yang terkena kasus serius. Oke guys, itu dia tadi informasi yang bisa aku sampaikan. Jadi gimana pendapat kalian tentang hal ini? Sepertinya tuh dunia hiburan Cina sedang tidak baik-baik saja. Di sana banyak sekali rumor-rumor yang bersebaran, dan itu tuh nggak rumor kecil, tapi benar-benar gede banget. Dan juga kemarin kan beberapa artisnya udah diboykot di Cina, sekarang ketambahan lagi. Jadi what do you think about it? Komen di bawah. Nah guys, gitu dulu video dari aku. Jangan lupa kalian buat like, komen, sama subscribe. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Stay safe and stay healthy. See you in the next video. Bye bye.